Halo Sobat Miskin, selamat datang di channel saya. Jadi gini Sobat Miskin, pas kapan waktu itu toh ada info menarik nih. Sebenarnya hal yang menarik perhatian saya. Soalnya itu pas ini sebenarnya dari Liputan 6, aku baca toh, aku searching nih karena aku bosan hidup miskin soalnya. Aku searching eh, cara cepat kaya tapi tanpa kerja keras. Nah, di situ aku nemuin hal yang lucu, Bos. Nah, di situ ada 7 cara cepat kaya tanpa kerja keras. Nah, nih langsung aja ya, Bos ya. Yang pertama itu jadi pewaris keluarga kaya. Nah, kalau ini kayaknya saya nggak mungkin, soalnya latar belakang keluarga saya itu kan miskin-miskin semua. Ya, rata-rata jadi buruh tani lah gitu. Tapi ya mau gimana lagi, kita harus tetap survive kan, dan keadaan yang ada kita nggak boleh menyerah soalnya. Terus itu nggak mungkin kalau jadi pewaris keluarga kaya. Nah, yang kedua itu adalah membeli barang antik. Nah, kalau membeli barang antik nanti terus disimpan, terus nanti bisa dijual dengan harga yang tinggi. Contohnya radio, yang radio zaman dulu itu temennya bapaknya temenku. Nah, itu tuh dia beli radio cuman 20-an ribu di pasar luak, di pasar deketku, pasar Paingan. Nah, tapi dia tuh udah sekali sampai rumah ada yang nawar nih, radionya mahal berapa puluh juta gitu. Aku lupa berapa puluh juta, yang jelas kayak gitu. Dia dapat duit dari barang antik yang kebetulan dia tuh membeli gitu. Tapi kan kayak gitu kan susah nyarinya kalau kita nggak tahu barangnya. Menurutku kalau aku membeli barang antik aku nggak paham, makanya kayaknya skip deh kayaknya kalau hal yang seperti ini. Terus yang kedua adalah isi survei 24 jam. Kalau isi survei gitu kayaknya selama 24 jam kayaknya ngabisin waktu ya. Eh, Capek juga. Maksudku masa iya seharian 24 jam cuma ngisi-ngisi itu kan bosan ya nggak sih? Ya kerja keras juga sih menurutku kalau yang kayak gitu tuh, selama 24 jam masa ngisi survei gitu. Terus yang keempat itu adalah buat channel di YouTube. Nah, karena sebab ini aku tuh mencoba membuat channel di YouTube yang tujuannya ya biar cepet kaya. Ya mungkin nanti teman-teman bisa mengikuti, misal saya sukses atau jadi kaya. Tapi ya nggak tahu juga, ini namanya juga lagi berusaha, Bos. Yang jelas ya, kalau kita kerja di YouTube ini tuh sebenarnya nggak gampang juga. Kita harus memikirkan konten yang kita buat tuh menarik atau enggak, terus videografinya atau sinematografinya itu seperti apa. Sebenarnya nggak mudah sih, tapi ya nanti mungkin ini akan bukan mungkin sih, ini yang akan saya lakukan supaya salah satu cara biar cepet kaya. Nanti kegiatan saya untuk pembuatan channel YouTube ini saya laporkan lah, gimana progresnya, apa aja peralatannya kayak gitu. Tapi ini nanti menarik untuk dicoba. Nanti akan saya coba dan laporkan kepada kalian untuk pembuatan video atau gimana peralatannya gitu. Seperti itu. Terus ini, nah yang kelima itu adalah cari harta karun. Dan masalahnya itu kayaknya susah banget kalau kalau mau nyari harta karun di zaman sekarang ini. Ya mungkin kalau di laut kapal karam itu bisa jadi ada harta karun. Tapi kalau untuk membeli, ini kan di sini ditulis belilah detektor logam. Nah, kalau beli detektor logam, masa iya kita buat nyari logam-logam paku-paku di pinggir jalan kayak gitu? Ya kan nggak mungkin kan? Ya mungkin, dan lumayan juga kalau sampai tontonan. Tapi kan itu ya kerja keras juga gitu sih menurutku. Soalnya ya nggak gampang cari harta karun itu, apalagi pakai detektor logam. Nah, yang keenam, ini menikahlah dengan orang kaya katanya. Nah, jujur aku udah nikah. Ya kami sedang berjuang bersama lah intinya. Ya
menurutku kalau kita menikah dengan tujuan untuk kaya tuh ada kemungkinan kalau kita tuh hanya untuk mengejar kekayaan itu, bukan untuk mengejar kebahagiaan gitu loh. Jadi ya mungkin akan ada efek dimana kalau kita menikah dengan tujuannya orang kaya itu kita akan kurang bahagia, mungkin sih, tapi tetap ada yang bahagia gitu walaupun menikah dengan orang kaya gitu. Terus yang ketujuh itu menang lotre. Wah, soalnya kalau lotre itu otomatis sama dengan judi gitu kan. Soalnya di keluarga saya itu, saya pribadi itu punya punya trauma tersendiri tentang perjudian, karena itu menghancurkan keluarga saya. Soalnya perekonomian keluarga saya maksudnya. Jadi saya no kalau untuk judi dan sebagainya, walaupun mungkin ada beberapa orang yang sukses dapat duit dari judi, mungkin saja, tapi kalau saya enggak. Jadi gini sih kesimpulannya, dari 7 cara ini tadi buat jadi cepat kaya, saya akan coba untuk membuat channel YouTube. Nah kan ini udah mulai nih, ini laporan bagaimana saya kenapa membuat channel YouTube. Ya ini alasannya, karena saya nggak sengaja baca hal nggak penting, gimana caranya kaya tanpa harus kerja keras. Ini belum tentu berhasil, tapi akan saya coba. Ketika ini berhasil akan saya laporkan, akan saya kasih datanya. Ketika gagal juga akan saya laporkan gimananya, kerugiannya berapa gitu. Mungkin untuk kedepannya akan saya update itu masalah peralatan YouTube saya atau apalah gitu. Soalnya saya juga ada rencana sama teman saya mau buka usaha. Yes, tapi nanti itu kita update selanjutnya. Yang penting kita bahas tentang YouTube ini aja. Oke. Ini dulu update dari saya. Inspirasi saya kenapa membuat channel YouTube. 7 cara agar kita cepat kaya tanpa harus kerja keras. Ini saya baca dari liputan6.com ya, sumbernya dari sana. Sekian video ini dan mohon dukungannya ya.